Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Friska Maudila, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena body shaming. Pasti kalian semua sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah body shaming. Nah, menurut Kamus Cambridge pada tahun 2019, body shaming merupakan sebuah frasa dari gabungan dua kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu body atau tubuh dan shaming yang berarti memalukan. Maka sehingga menghasilkan arti yaitu mempermalukan tubuh. Kini, body shaming sendiri merupakan sebuah istilah yang dikenal sebagai bentuk perlakuan atau tindakan seseorang dalam memberikan komentar negatif terhadap kondisi tubuh atau rupa seseorang, baik secara disadari maupun tidak disadari. Nah, hal tersebut akan membuat korban dari tindakan body shaming ini merasa tersinggung dan juga akan berdampak lebih jauh kepada kesehatan mentalnya. Bila body shaming ini terus berlanjut hingga waktu yang lebih lama, maka akan berdampak kepada korban tersebut sehingga korban tersebut kehilangan kepercayaan dirinya. Menurut sebuah data survei menyebutkan bahwa tindakan dari body shaming yang dialami oleh korbannya itu ia dapatkan berasal dari lingkungan terdekatnya. Contohnya itu seperti orang tua atau kerabatnya sendiri. Hal itu sangat disayangkan, bukan? Termasuk juga saya yang sering mengalami hal tersebut. Mungkin menurut mereka, perkataan yang mereka lontarkan itu tentang tubuh seseorang hanyalah sebuah candaan belaka. Namun, bagi sebagian orang, perkataan tersebut bisa saja menyinggung perasaan mereka. Nah, tindakan dari body shaming ini biasanya itu diawali oleh kata komentar-komentar basa-basi untuk memulai sebuah percakapan. Contohnya itu kayak, kok kamu makin gendut ya sekarang? Atau, kok kamu sekarang kurusan sih? Kekurangan gizi ya lo? Beberapa orang seringkali tidak menyadari bahwa mereka sudah melakukan tindakan body shaming kepada orang lain melalui pertanyaan atau pernyataan yang mereka lontarkan, dan mereka hanya menganggap pertanyaan mereka itu sebagai sesuatu hal yang biasa, wajar, atau hanya basa-basi belaka. Padahal baik secara disadari maupun tidak, pertanyaan dan pernyataan yang mereka lontarkan tersebut telah menyinggung perasaan seseorang. Jadi sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi dalam berbicara, karena kita juga tidak tahu apakah orang tersebut merasa tersinggung dengan perkataan yang kita lontarkan atau tidak. Nah, yang perlu kalian ketahui, dari pertanyaan atau pernyataan basa-basi tersebut itu menjadi peringkat pertama sebagai penghantar terjadinya body shaming di antara sebuah kelompok percakapan atau sebuah forum. Menurut kalian, apakah fenomena body shaming ini merupakan sebuah fenomena baru atau sudah ada sejak lama? Nah, sebenarnya fenomena body shaming ini sudah ada sejak lama, yaitu tepatnya pada awal tahun 1900-an. Awal mulanya, fenomena body shaming ini terjadi dalam pengenalan kartu pos berfigur wanita gemuk pada awal tahun 1900-an di Amerika Serikat, yang dimana banyak sekali orang-orang yang membeli kartu pos tersebut hanya sebagai sebuah bahan candaan atau olakan semata. Jadi, apa faktor penyebab sebenarnya seseorang melakukan tindakan body shaming? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menjadi pemicu seseorang melakukan tindakan body shaming. Yang pertama, itu ada menurut Lutfi Arya,
yang merupakan seorang psikolog yang juga sebagai Head of Bullying Crisis Center. Jadi ada beberapa penyebab mengapa orang melakukan tindakan body shaming. Di antaranya yaitu diawali dengan lingkungan keluarganya sendiri, yang mana seharusnya para orang tua atau keluarga itu memberikan dukungan psikis maupun emosional kepada anak mereka sendiri. Namun mereka malah melakukan tindakan body shaming kepada anak mereka sendiri. Contohnya itu seperti, kak, kok kamu sekarang gendutan ya? Atau, dek, kok kamu nggak seputih kakak kamu sih? Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh akan membawa pengaruh negatif kepada anak mereka, yang mana pastinya anak mereka itu akan membawa suasana tersebut ke dalam lingkungan sekolah, pertemanan, atau pergaulan anak mereka. Jadi, dalam hal ini, keluarga dan lingkungan sangat berpengaruh dalam perilaku yang akan dibawakan oleh anak tersebut. Jika anak tersebut telah mendapatkan tindakan body shaming dari keluarga dan lingkungannya, maka besar kemungkinan bahwa anak tersebut akan menjadi pelaku tindakan body shaming selanjutnya di masa depan. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua sebagai penyebab terjadinya tindakan body shaming. Nah, faktor yang kedua itu adalah persepsi pada masyarakat. Nah, persepsi yang salah pada masyarakat mengenai bentuk fisik seseorang, hal ini tentu saja berkaitan dengan citra dan standar kecantikan yang tertanam di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, standar kecantikan yang ada di Indonesia itu kan seperti bertubuh langsing, tinggi, mempunyai kulit yang putih, yang bersih, atau yang berambut panjang. Nah, dengan adanya standar kecantikan seperti ini, para korban body shaming akan memiliki pikiran bahwa mereka akan diterima jika mereka sesuai dengan standar yang ada pada masyarakat. Nah, dan faktor terakhir dari pemicu munculnya tindakan body shaming ini yaitu sebagai bentuk intimidasi dan dominasi. Nah, body shaming yang dilakukan oleh si pelaku ini sebagai bentuk upaya untuk mengintimidasi dan upaya untuk mendominasi seseorang yang memiliki kuasa lebih rendah darinya dengan menjatuhkan mental dan harga diri si korbannya itu. Nah, cara yang dilakukan oleh si pelaku tindakan body shaming ini yaitu dengan cara merendahkan atau mengejek fisik korbannya. Nah, body shaming ini juga dilakukan oleh si pelaku sebagai bentuk untuk terlihat menjadi superior dengan membuat orang lain berada di posisi yang lebih inferior darinya. Nah, hal ini itu berkenanan dengan kegemaran manusia yang ingin diterima atau membentuk suatu kelompok-kelompok tertentu. Nah, contoh dari ini itu bisa kita jumpai di sekolah-sekolah sebagai grup-grup penindas yang seperti. Lalu, apa dampak dari body shaming ini untuk psikologi seseorang? Nah, dengan adanya tindakan body shaming ini dilakukan oleh si pelaku, korbannya akan berpotensi untuk melakukan self-objectification. Apa itu self-objectification? Nah, self-objectification ini adalah keadaan di mana seseorang memandang dirinya sebagai sebuah objek atau menilai diri sendiri berdasarkan penampilannya. Nah, kecenderungan untuk melakukan self-objectification ini dapat menimbulkan perasaan malu atas diri sendiri atau juga kecemasan terhadap bentuk atau ukuran tubuhnya. Mungkin yang sedang
nge-hate saat ini itu istilahnya dengan kata insecure kali ya. Nah, lalu dampak lain dari self objectification ini yaitu korban body shaming itu akan mengalami penurunan tingkat kepercayaan diri. Nah, seseorang yang mengalami tindakan body shaming akan merasa tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu, dan yang berakibat ia akan merasa seperti tidak berharga, yang mana jika hal itu terus berlanjut akan berujung pada perasaan yang putus asa. Lalu bagaimana cara mengatasi tindakan body shaming yang kita dapatkan? Nah, cara yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu cintailah diri sendiri atau love yourself. Jadi jika kalian ingin dihargai oleh orang lain, maka kalian juga harus menghargai diri kalian sendiri. Nikmatilah apa yang kalian miliki saat ini dan jangan jadikan kekurangan kalian sebagai penghalang kalian untuk hidup bahagia. Lalu yang kedua yang dapat kalian lakukan yaitu hiraukan ejekan dari orang lain. Kalian tuh gak perlu mendengarkan ejekan atau celotehan yang kalian terima dari orang lain. Acuhkan saja ejekan-ejekan itu dan anggap omongan itu sebagai angin yang lewat aja, dan kalian harus mulai bersikap untuk bodo amat. Lalu yang ketiga, cara yang terakhir yang bisa kalian lakukan yaitu jika kalian mendapatkan tindakan body shaming ini dari teman kalian sendiri, maka alangkah baiknya kalian mencari suasana lingkungan pertemanan yang baru. Jadi carilah teman-teman yang dapat menerima kalian apa adanya dan tanpa melihat kekurangan kalian. Jadi kesimpulannya yaitu body shaming adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berkomentar negatif terhadap kondisi tubuh atau rupa seseorang, baik secara disadari maupun tidak. Nah, dengan perlakuan body shaming yang diterima oleh si korbannya akan berdampak terhadap psikologisnya. Nah, korban dari tindakan body shaming ini akan merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, pentingnya untuk menjaga ucapan yang akan kita berikan kepada orang lain, karena kita tidak tahu apakah orang yang menerimanya akan merasa tersinggung atau tidak. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan yang telah mendengarkan video ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang dapat saya berikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak saat berpergian keluar rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.